Tatang sebagai penyelenggara, sebagai pemilik kegiatan atau mengatur kegiatan ini, saya hormati Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Pip Darmanto, yang saya hormati Dandim Sumber Kabupaten Cirebon, Bapak Ki Haji Mujib, pimpinan Pondok Pesantren Madinah Tunajah, para ulama, para kiai, para sesepuh, para pimpinan forum komunikasi, pimpinan kecamatan, Kapolsek, Pak Camat, Pak Danramil, para muslimah, para hajah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, teman-teman sedulur yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini tanggal 5 Juni 2022 jam 10:05, waktu yang sangat baik kita mengucapkan syukur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada waktu jam ini adalah pertengahan perubahan dari waktu subuh menuju ke matahari di atas tengah-tengah. Di sini terjadi suatu perubahan manusia, perubahan energi manusia, roh batinnya dengan alam, di hadapan disaksikan oleh Sang Maha Pencipta. Yang pada hari ini juga kita diberikan suatu rezeki, suatu amanah, bagaimana ikut ambil bagian daripada tata laksana kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah dilalui, telah diukir, telah ditata para leluhur-leluhur kita. Bangsa ini bukan hadir dan bertegak karena kita saat ini. Berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun, para leluhur kita, ulama kita mendoakan, bertirakat, bahkan para ulama, santri, pejuang bangsa ini ikut menata dan berdoa semoga tanah Indonesia, Nusantara ini menuju ke masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai kesatuan dan persatuan, dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, saya berterima kasih kepada Pak Tatang yang telah juga dibimbing oleh Pak Haji Kiai Haji Gofar dan semua sesepuh yang telah ada di sini untuk mewujudkan nilai-nilai fondasi dasar kehidupan berbangsa Pancasila. Tadi saya cerita sedikit dengan para sesepuh di ruangan bahwa nilai-nilai Pancasila, petatah petit ini sudah ada pada abad 15 oleh Sunan Gunung Jati. 5 petatah petit. Yang pertama, wediya ning Allah, takutlah kepada Allah. Kedua, kegunam singkang pinuji, mengusung sifat-sifat terpuji. Ketiga, dan welas asih ing sapapada, utamakan cinta kasih terhadap sesama. Yang keempat, angadahna ing pepadu jawi pertengkaran. 5,
ama pesa ing binabata. Nilai-nilai luhur ini pada zamannya di Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Sunan Gunung Jati ini sudah ada. Dan bila kita tarik lagi tentang Pancasila ini juga sudah ada di dalam Alkitab kita, Al-Quran Al-Karim. Kemudian para founding father kita merumuskan nilai-nilai dalam konteks ketatanegaraan pemerintahan agar bangsa ini menjadi besar dan makmur sejahtera sampai dengan Tuhan menentukan ajalnya dan menentukan kiamatnya. Bapak-Bapak sekalian yang saya banggakan, kita melihat fenomena yang kita rasakan saat ini masih ada segelintir kecil satu pemahaman yang masih ada terhadap Pancasila. Oleh karena itu, saya mengajak bagi diri saya sendiri, bagi semuanya, bahwa Pancasila sudah merupakan ketetapan yang harus dan dijaga sepanjang bangsa Indonesia ini berdiri sampai dan sekarang. Dan kita semua, saya, bapak-bapak semua, hukumnya wajib untuk menjaga, menegakkan kedaulatan negara yang berdasarkan Pancasila. Beberapa sila 1, 2, 3, dan 4, 5 itu di dalamnya sudah jelas bahwa khususnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sudah diatur di dalam undang-undang kita bahwa pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan keimanan, ketakwaan masing-masing agama. Jadi tidak ada lagi yang dipertentangkan. Kita bangsa Indonesia, khusus umat muslim, harus membantu pemerintah, harus membantu bangsa ini menjaga dan menegakkan kedaulatan. Hukumnya adalah wajib, karena itu sudah menjadi konsensus nasional yang telah dirakit dan ditata oleh founding father kita, Bapak Soekarno. Dan pemerintah telah menetapkan pada 1 Juni tahun 1945 menjadi adalah hari lahirnya Pancasila. Kita semua hanya menjalankan. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan manusia harus ada kesetaraan antara kepentingan manusia dan keharusan kepada Sang Khalik. Habdul minallah, habdul minalas. Dalam konteks landasan Pancasila ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, guru yang saya hormati, beliau dengan usia yang seperti ini masih semangat hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan motivasi kepada generasi bahwa jangan ragu tentang Pancasila. Jangan diperdebatkan lagi tentang Pancasila. Harus maju bangsa Indonesia. Indonesia maju harus berdasarkan Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya, sambutannya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, menjadi suatu rasa bela negara kita kepada bangsa Indonesia dengan tetap menjaga kerukunan dan persatuan dalam konteks kebinekaan Tunggal Ika. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, itu tadi sambutan dari Bapak Danrem 063 Sunan Gunung Jati, Bapak Kolonel Infanteri dari Raksa SAP MH. Hadirin sekalian, berikutnya adalah sambutan dari Direktur Badan Pembinaan
ideologi Pancasila. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Raden Dian Muhammad Johan MH. Kepada beliau kami persilakan. Punten abdi di dieu supados teu mengkeran. Hatur nuhun ka Mama Abah Gufron, Aban Tani anu semangatna janten contoheun kangge urang sadayana. Abdi ge kalaresan ti Pandeglang janten masih sa daerah sareng Abah Gufron. Pada yang terhormat Bapak Danrem Dani Raksa, saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyampaian sambutan yang sangat luar biasa tadi kepada Bapak Dandim Letkol Faurizal. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami, juga kepada Bapak Peltu Tatang yang saya sangat hormati dan saya banggakan karena akhirnya ada juga anggota TNI yang bersedia turun ke bawah untuk bersatu dengan masyarakat. Dan juga kepada Bapak-bapak purnawirawan, Bapak Camat, para santri yang saya cintai dan saya banggakan. Kebetulan saya juga berasal dari pesantren Hidayatullah, pendidikan dasar sampai menengah dulu, kemudian baru saya mendapatkan pendidikan tinggi di perguruan di luar negeri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, yang kami banggakan, menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Danrem, kita baru saja beberapa hari yang lalu melaksanakan hari besar, hari yang menjadi tonggak dari bangsa Indonesia, yaitu hari lahir Pancasila 1 Juni, yang merupakan buah pemikiran Bung Karno pada saat beliau dibuang oleh penjajah Belanda ke ND di Nusa Tenggara Timur yang sedemikian jauh. Saya kemarin merasakan mendampingi Pak Presiden ke sana. Terbang saja Pak itu 4 jam. Dan transitnya beberapa kali di Flores, Surabaya baru sampai di sana ya. Nah, tapi dulu Belanda membuang Bung Karno ke sana untuk mematikan semangat perjuangan Bung Karno. Tapi Belanda salah perhitungan. Ternyata pada saat pembuangan beliau di sana, justru dengan tukar pikiran beliau dengan para pemilik biara yang ada di ND dan juga para ulama dari Nusa Tenggara Timur yang kebetulan dulu masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Bima, ya, beliau melahirkan 5 butir dasar ideologi kita, yaitu Pancasila. Pancasila ini adalah hasil perenungan beliau yang digali dari bumi Nusantara, bukan impor. Karena pada saat itu negara-negara yang baru merdeka dan akan merdeka seperti Indonesia dan beberapa negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah itu menghadapi perebutan kekuasaan antara Timur komunisme dan juga Barat komunisme Rusia dan juga Barat kapitalisme. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan,
dan saya cintai. Apa yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu itu juga kita alami lagi sekarang. Ya, sangat memprihatinkan. Saya sebagai pegawai negeri menerima dan membaca informasi bahwa lebih dari 20% PNS kita itu tercemar oleh radikalisme negatif, oleh LGBT, oleh narkoba. Dan juga kita mendengar berita yang sangat memprihatinkan dari senior kita Bapak Jenderal Yamizar Yakudu, bahwa 3% anggota TNI Polri juga mengalami hal yang semua. Begitu juga lebih dari 20% mahasiswa dan pelajar di Indonesia itu lebih memilih sistem yang tidak berkaitan dengan Pancasila maupun NKRI. Mereka lebih memilih paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Danrem betul sekali. Kita memiliki 4 landasan. Mungkin supaya mudah kita ingatnya, kita pendekkan saja menjadi PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Salim alaik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, dulu Bung Karno mengatakan, Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negaranya orang beragama. Dia boleh memilih orang, dia boleh memilih agama. Kalau menjadi Islam, jangan jadi Timur Tengah. Kalau menjadi Kristen, jangan jadi Yahudi. Kalau menjadi Hindu, jangan jadi India. Kalau menjadi Buddha, jangan menjadi Cina. Tetapi tetaplah menjadi orang Indonesia yang memiliki kepribadian, memiliki ideologi, memiliki kepercayaan. Musuhku, kata Bung Karno, adalah negara asing, tapi musuh kalian lebih berat, karena musuh kalian adalah saudara kalian sendiri. Nah, apa yang diucapkan oleh Bung Karno 70 tahun yang lalu sekarang terjadi. Ya kan? Melalui medsos, perpecahan, intoleransi dibesar-besarkan. Padahal kalau yang namanya pilkada, pemilu itu biasa. Kita dari mulai zaman merdeka selalu menghadapi pilkada pemilu. Tapi kenapa yang sekarang ini sejak 2019 dibesar-besarkan? Karena ada kepentingan-kepentingan asing yang memanfaatkan bangsa kita untuk memasukkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Itu yang harus kita waspadai, dan itu yang harus kita jaga. Oleh karena itu, program dari BPIP sangat nyata, bahwa kami tidak lagi melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara top down, tetapi secara bottom up. Artinya apa? Artinya bahwa Pancasila ini harus menyebar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kenapa demikian? Karena rakyat Indonesia dari sejak sebelum zaman kemerdekaan dipimpin oleh para tentara, kemudian pasca revolusi, kita adalah rakyat-rakyat pejuang, rakyat-rakyat yang berada di garis depan. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hadiah kemerdekaan dari penjajah, tapi berkat strategi perjuangan rakyat semesta. Artinya apa? Rakyat di bawah pimpinan para tentara berjuang bahu-membahu. Nah, itu bahu-membahu sama dengan Ekasila. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan, oh BPIP didirikan untuk menggantikan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, bohong. Itu tidak ada. Kenapa? Karena sejarah dari BPIP adalah untuk menegakkan Pancasila. Dan sejarah Pancasila, menurut Bung Karno, apabila Pancasila ini tidak bisa diterima oleh tuan-tuan anggota sidang BPUPK, maka ini bisa diperas menjadi Trisila.
yaitu sosio-demokrasi, sosio-nasionalisme, dan ketuhanan yang kebudayaan. Kemudian kalau 3 sila ini juga tidak bisa tuan-tuan terima, maka ini bisa diperas kembali. Diperas dalam artian ini dipendekkan, bukan dikecilkan atau dihilangkan ya. Dipendekkan, maka menjadi ekasila. Apa itu ekasila? Gotong royong. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat dan saya cintai, bangsa Indonesia sudah membuktikan dan mendapatkan pujian dari PBB, khususnya World Health Organization, yang mengatakan Indonesia adalah salah satu dari sebagian kecil bangsa-bangsa di dunia yang berhasil lolos dari pandemi. Kita masih ingat beberapa bulan yang lalu kita tidak boleh melepaskan yang namanya, ya enggak? Tapi kemarin dengan berani Bapak Presiden menunjukkan kepada dunia, rakyat boleh mudik, dan 7 juta orang mudik. Tidak terjadi apa-apa, alhamdulillah. Sekarang Presiden mengatakan di ruang terbuka boleh tidak dipakai, tetapi di ruang tertutup tetap harus dipakai masker. Ini artinya apa? Bahwa kembali lagi bangsa Indonesia berhasil keluar dari masalah yang menjadi momok bangsa-bangsa di dunia, yang menakutkan bangsa-bangsa di dunia. Justru di Indonesia sudah hampir selesai. Berkat apa? Berkat gotong royong. Ya. Oleh karena itu saya nyatakan pagi ini bahwa Tentara Nasional Indonesia sangat beruntung memiliki Peltu Tatang yang memiliki daya juang, memiliki inisiatif untuk membangun kembali dari bawah. Bersama-sama dengan BPIP menerapkan dan menumbuhkan Pancasila dari bawah. Kenapa? Karena jumlah tentara sedikit, jumlah polisi sedikit, yang banyak adalah masyarakat. Jadi masyarakat adalah early warning system, atau sistem kewaspadaan dini dari bangsa Indonesia untuk mencegah masuknya orang-orang asing yang nabok nyilih tangan, meminjam tangan bangsa-bangsa kita yang sudah dicekoki kepalanya dengan paham-paham asing yang bertentangan dengan Pancasila, baik itu LGBT, narkoba, radikalisme negatif, dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus hargai, kita harus hormati inisiatif seorang TNI seperti Peltu Tatang yang membuat satu padepokan untuk menjadi sistem peringatan dini melawan paham-paham asing yang bertentangan dengan Pancasila, yang berusaha untuk mengakhiri negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menghilangkan kembali Pancasila. Pancasila ini sekarang sudah mulai menyebar lagi ke seluruh Indonesia setelah 20 tahun kita kehilangan Pancasila. Karena antek-antek mereka setelah zaman reformasi berusaha menghilangkan Pancasila ini. Supaya apa? Supaya bisa menguasai Indonesia. Apa yang mau dikuasai? Kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam Indonesia adalah kekayaan alam yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak asing. Ya, coba lihat, begitu Bapak Presiden mengatakan stop ekspor sawit, apa yang terjadi? Yang terjadi, negara-negara asing kelimpungan memohon-mohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk mengakhiri penyetopan ekspor. Gas, kita lihat, begitu kita stop, Singapura mati lampu. Kita lihat juga nikel di-stop oleh Bapak Jokowi. Apa yang terjadi? Ya kan? Yang terjadi, bangsa-bangsa barat kehilangan bahan baku untuk membuat baterai kendaraan. Dan sekarang sudah kita buat sendiri. Sekarang baterai kendaraan yang dibutuhkan negara-negara di dunia untuk membuat mobil listrik sudah bisa diproduksi Indonesia. Ya kan? Biodiesel, di luar negeri mereka baru mampu membuat 5%.
kandungan kelapa sawit di dalam diesel. Indonesia sudah 20%. Begitu juga Freeport. Selama puluhan tahun sejak kita merdeka, bangsa Indonesia hanya menerima 10%. Sekarang 51%. Kita juga sudah di bawah kepemimpinan Pak Presiden Jokowi menandatangani Mutual Legal Assistance. Apa itu? Perjanjian mendobrak kerahasiaan bank. Dulu, para koruptor di Indonesia dan di seluruh dunia bisa dengan bebas menaruh uang-uang hasil rampokannya di luar negeri. Terutama di Swiss, di Singapura. Ya. Tapi dengan adanya MLA yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan Swiss dan Singapura, satu saat nanti setelah diratifikasi kita bisa mengklaim lebih dari 7.000 triliun uang untuk dikembalikan ke Indonesia. Apa artinya ini? Artinya sebentar lagi kita bisa mewujudkan 2030 Indonesia negara maju, dan 2045 generasi Indonesia emas, 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Itulah para santri kita. Akhirul kalam, apabila ada yang salah, itu dari saya. Apabila yang betul, pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mungkin sekali lagi saya mengingatkan, yang tadi saya sampaikan salam Pancasila ini adalah salam kemerdekaan kita, yang sekarang kita sebarkan lagi. Kenapa? Karena sekarang kita berjuang lagi. Jadi sebagai kode untuk kita pendukung Pancasila, apabila kita bertemu, apabila kita berkumpul, tolong disebarkan yang namanya salam Pancasila. Dalam Pancasila dilaksanakan seperti kita dulu memekikan peki kemerdekaan, dengan mengangkat tangan setinggi bahu, membuka 5 jari menandakan Pancasila. Ini sudah kita sosialisasikan di seluruh kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah lain di Jakarta maupun di daerah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, selamat pagi dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih banyak. Mic-nya Abah, jangan mic itu. Terima kasih Bapak Direktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bapak Dr. Andes Raden Dian Muhammad Johan MH. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah tausiah dan doa kepada Ayahanda Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Dipersilakan. Itu aja Komandan. Tuan Guru, biar pakai itu aja, biar enggak ini. Ini kayaknya sinyalnya pakai itu. Enggak apa-apa. Mohon izin, Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktu jeda ya, karena dari tadi sambutan sudah beberapa lama kita selingan sebelum kita mendengarkan tausiah dari beliau. Terima kasih. Di sini Padepokan Al-Batin Al-Wali adalah padepokan keilmuan batin, ilmu laduni. Ya, di sini berharap dan mengharapkan anggotanya untuk menjadi manusia yang berkualitas ya secara batin. Ya, otomatis kalau batinnya berkualitas, perilaku tindakannya pun pasti berkualitas. Betul ya? Ya. Di sini bukan bela diri fisik, bukan bela diri silat, bukan bela diri olah nafas, tapi bela diri olah rasa, olah hati. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas ibadah, ya, bermanfaat untuk orang lain. Dan alhamdulillah pada hari ini saya akan memberikan ijazah ilmu laduni kepada Bapak Danrem 063 Sunan Gunung Jati dan kepada Bapak Dian Muhammad Johan dari BPIP Pusat Jakarta. Kepada tester mempersiapkan diri. Tester siap ya. Jadi apa yang saya demokan di sini adalah salah satu manfaat
dilihat dari sisi bela dirinya. Ya, bela diri apabila mendapatkan serangan kedoliman secara fisik. Ya. Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak sadar. Ya. Pada zaman era modern seperti ini, banyak keluhan-keluhan masyarakat tentang ekonomi. Ini menyebabkan banyak sekali manusia yang berbuat brutal dan zalim terhadap manusia lain, seperti begal, perampokan, dan macam-macam. Bahkan bukan hanya kedoliman secara fisik. Mungkin di zaman modern ini orang berpikir keilmuan sihir sudah hilang. Tapi kalau kita bisa mengerti sebenarnya sihir itu masih luar biasa. Ya, masih luar biasa. Karena ilmu setan itu tidak akan pernah hilang sampai akhir hayat, ya, sampai akhir zaman. Karena setan itu akan terus menurunkan ilmunya dan terus menjaring pengikut-pengikutnya. Ya, dan insya Allah dengan keilmuan laduni ini, apapun kedoliman baik fisik maupun batin, serangan-serangan dari ilmu sihir insya Allah bisa dipatahkan. Amin. Ya. Ini adalah salah satu contoh saja, ya, salah contoh sisi dari bela diri fisiknya, ya, perlindungan yang Allah berikan untuk serangan-serangan fisik. Ya. Di samping manfaat lebih banyak dari itu semua untuk menolong orang lain. Mohon izin Komandan, ya, mohon izin Pak Johan. Tester siap, ya, mohon izin untuk pengecekan itu Pak. Bapak sekalian. Salli ala Sayyidina Muhammad wa zilil zalimin lidhalimin wa akhrijna minhum salimin wa ala sahbihi ajma'in. Ala sayyidina Muhammad ini zalimin bidzalimin. Mungkin ada serangan dari belakang. Meskipun komandan tidak melihat, meskipun komandan dalam keadaan lengah, kita lihat hasilnya. Ya, izin. Tester dari mana? Ya, izin menghadap ke sana komandan. Kita langsung. Ini serangan dolim ya. Tester yang bisa meningkatkan, memunculkan emosi dolim seperti sesungguhnya. Ya, beliau ini sedang dalam keadaan lengah, tidak tahu, tidak sadar ternyata dari belakang ada musuh yang menyerang, baik menggunakan senjata tajam maupun tidak. Ya, walaupun beliau tidak tahu, lihat hasilnya seperti ini. Silakan komandan dilihat. Ya, tadi ada serangan dari belakang, komandan tidak sadar. Ya, ini hasilnya seperti ini. Coba dicek komandan. Ya, ada bisa dibantu, diangkat kakinya. Ya, ujungnya. Ya, lihat jari-jarinya. Ya, ini bukan rekayasa, ini murni seperti ini hasilnya. Ini kalau tidak disembuhkan, ya, orang ini akan meninggal dengan sendirinya. Ya, ya, coba komandan.
Ya, ini adalah akibat orang yang dolim ingin membunuh kita, ingin menghancurkan kita lewat belakang. Ya, walaupun kita tidak tahu, tapi Allah melindungi beliau. Amin. Ya, sembuhkan. Ya, jadi menyembuhkan juga kalau hatinya nggak pas, agak langsung ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kemudian ilmu ini bermanfaat untuk menunjang tugas dan memikirkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh. Sembuh. Ini kakinya akan lepas-lepas ya. Ya, ya. Siap. Silakan Pak. Coba ya. Nah ini Bapak. Serangan dari depan saja Pak ya. Serangan dari depan. Silakan Bapak pakai tingkatan ampunan rapat boleh, ucap rapat boleh, ucap lemas boleh. Kalau ada serangan, Bapak ucap rapat hasilnya seperti tadi, Bapak ucap lemas hasilnya dia akan lunglai tak berdaya. Kalau Bapak ampunan rapat, Bapak hanya angkat tangan saja seperti orang kaget, jangan kaku. Bapak mau tingkat pental, takutnya mental jauh, ya. Jadi ucap saja atau terserah saja, ya. Begitu dia maju, ucapkan. Wah, keren ini. Ya, ini adalah tingkat ucap lemas. Si musuh tidak pingsan, tapi beliau musuh lemas tanpa daya, nol, menangkannya nol, tidak punya daya. Ini mendengarkan bisa, ya, tapi mau buka mata saja nggak mampu, ya. Dia sadar, dia mendengarkan orang ngomong. Nah, ini lemas, habis tenaganya. Kita biarkan mau diapapun, siapapun yang menyembuhkan tidak akan bisa, kecuali yang menyembuhkan adalah yang diserang itu sendiri. Ya, siapapun tidak bisa. Ya, kecuali adalah yang diserang sendiri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Ya, dengan kaki Pak, dikit lagi Pak. Bismillah, mantap, mantap. Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Ya, seperti itu Pak ya. Terima kasih. Baik, itu selingan bahwa bela diri laduni bukan untuk kesombongan, tapi harus bisa menjaga hati agar ilmu ini tetap bercahaya di dalam hati kita dan Allah selalu melindungi kita. Kalau kita punya rasa sombong, kita punya rasa hati yang dengki, hati yang kotor, insya Allah ilmu ini akan hilang dengan sendirinya. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waktu kami serahkan kepada Abu ya. Situ aja duduk. Duduk di bawah. Ayo Kang Obat, bawa kitabnya. Nggak apa-apa, duduk di situ, duduk di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Assalamualaikum. Duduk, pengambil gambarnya duduk. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Rabbana qali inna rahmatan Cirebon wa maqali inna rahmatan Jawa Barat. Wa misdi inna rahmatan lakali inna rahmatan Gunung Jati. Wa maqali inna rahmatan wali-walinya Allah ulama. Wa misdi inna rahmatan al-batin al-wali. Wa maqali inna rahmatan guru tata. Subhanallah Indonesia. Wa maqali inna rahmatan
dari Sabang sampai Merauke. Indonesia alkum alai inna rahmatan tahi. Indonesia dari Sabang sampai Merauke wa maqali inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Angkatan darat, udara, laut, polisi, umaroh, ulama, tokoh-tokoh, wa maqadi inna rahmatan bineka tunggal ika, wa maqadi inna rahmatan petani, nelayan, kaum buruh, mahasiswa, mahasiswi, rakyat-rakyat kum pondok pesantren dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang kita meresmikan, sebetulnya bukan meresmikan, harus bangkit lagi. Pancasila harus bangkit. Karena besok lahirnya Soekarno tanggal 6. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mereka. Biarpun saya umur 65, tapi siap saya perang untuk melawan kaum yang tidak jelas. Betul atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita harus penerus, karena dijajah, sekarang dijajah dengan moral. Betul atau tidak? Tetapi saya pribadi keliling dunia, keliling Asia, keliling Indonesia, titiknya di Surabaya. Kenapa saya ditinggal di Surabaya? Karena saya lahirnya di Banten, lahirnya di kota Bandung. Siapa yang meneruskan Bandung Lautan Api? Dulu Bung Tomo, sekarang Bung Gufron. Betul atau tidak? Dulu Jenderal Sudirman, sekarang Ibu Sugirman. Betul atau tidak? Kita ini harus semangat. TNI Polri, makanya saya di depan Panglima Kapolri siap menjadi tumbalnya Pancasila. Ini Gufron. Siapa yang wani ke depan? Dunia loh, bukan ecek-ecek. Kenapa ada salam Pancasila? Kenapa ada merah putih? Kenapa ada kampung Pancasila? Kenapa ada tugu Pancasila? Tanyakan kepada pengarang dan penentu. Betul atau tidak? Lahir BPIP sama lahirnya unik gimana? Dulu saya bikin blog, dulu bikin segalanya untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia. Betul atau tidak? Saya nggak takut siapapun, karena keluarga saya, kakek saya pejuang pasukan, berani mati. Mana cina kenyataan? Tuh tanyakan di Museum Bandung, komplit itu keluarga saya. Kakek saya bukan kakek-kakean asli, nggak ada turunan Syekh Nawawi jadi ucing. Nih penerusnya, betul atau tidak? Betul. Mereka. Kenapa ditaruh di Cirebon? Kembali ke asal usulnya. Prabu Siliwangi punya turunan-turunan menjadi Sunan Gunung Jati. Letaknya ditaruh di Cirebon. Awalnya di pintu bikin tugu untuk perjalanan saya, yaitu di tempat Kiai Asep. Itu perjalanan. Kenapa dirusiakan? Loh, Rusia itu mahal. Makanya mari sama-sama tatanan negara, tatanan Republik Indonesia, sebangsa dan setanah. Yuk kita bareng-bareng, persatuan dan kesatuan, cinta kasih sayang, gotong royong. Betul atau tidak? Betul. Nah, kalau saya nagih kepada pemerintah, nagih kepada presiden, bisa saya, betul atau tidak? Tapi saya tidak, karena kita persatuan dan kesatuan. Karena keluarga saya pendamping Soekarno, keluarga saya pendamping Soeharto. Mau apa? Masih benci ke saya nggak takut. Dulu Bung Karno, sekarang Bung Gufron. Betul atau tidak? Dulu Syekh Nawawi, sekarang Syekh Gufron. Betul atau tidak? Nggak usah takut. Alhamdulillah saya mengarang kitab, 500 kitab diambil oleh Bapak Presiden maupun Wakil Presiden maupun dari BPIP. Ini tentang Pancasila. Allahumma shalli ala Muhammad. Salim alaih. Bapak, Ibu semua bangga enggak seperti potongan begini? Bangga. Kok kenapa
potongannya seperti kita ini Nusantara, kita ini Bhinneka. Kok ada ininya? Ini khas Jawa, ini khas Banten, ini ikatnya Sunda. Disusun, tapi kita harus bisa merangkul persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang. Mereka, Merdeka! mereka, Merdeka! mereka. Merdeka! Masih semangat? Semangat! Ini guru Tatang ini bukan guru Tatang, tapi pencetus untuk menyelamatkan TNI dan Polri. Harus bangga dong, betul atau tidak? Kembali! Malu atau tidak? Halo! Ini penerusnya. Jangan takut, ada saya. Biar tahu Pak Dudung, biar tahu Panglima, biar tahu. Presiden pun biar tahu, Wakil Presiden pun biar tahu. Saya tidak ada unsur apapun, siap menjaga Pancasila. Pancasila, Pancasona, Pancawati, Panca Indra, dan Panca Nyata. Betul nggak? Betul! Betul atau tidak? Betul! Malu seorang pahlawan. Cucunya pahlawan kok jadi kere. Yo, sorry ya. Biarpun saya lahir di barat, ditiung, ditinggal di Jawa Timur, nggak takut. Matahari tuh nggak di barat, pasti di timur. Tak tagih are-are Surabaya, ternyata kumpulnya di Bandung Lautan Api. Sekarang Bandung Lautan Api, sekarang menjadi Bandung Asmara. Betul atau tidak? Nah, mudah-mudahan yang penting Cirebon bersatu, persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang. Betul atau tidak? Tenang aja Pak Camat. Dulu saya sama Pak Ibnu di Bandung. Cuman saya potongannya seperti gini, sembunyi di dalam terang. Kalau terang dalam sembunyi melempem seperti kerupuk. Kita mah wani, biarpun umur 65, wah siap rangkul sendiri ku aing digareskan. Hakan ku aing. Betul atau tidak? Betul! Peraku aing kudu terbang merentor di shopping mah kabeh. Ya, atau di depan Panglima Kapolri siap aing jadi tumbalnya Pancasila. Ngeri henteu? Ngeri! Ngeri henteu? Ngeri! Bangga henteu? Bangga, euy! Da urang mau teh nyeluk politik, teh nyeluk partai. Kieu we potongan aing mah. Jelema mah kumaha beungeut atuh euy. Bener teu? Tong sieun. Dokumen negara, dokumen tatanan Nusantara ada di abdi sadayana. Komplit. Sanes fotokopi. Ayo, bangga enggak TNI? Bangga! Bangga enggak TNI? Bangga! Nah gitulah. Ternyata papangijeng dulur orang. Aduh, Gusti. Jalmi mah ka mana ge beungeutna sarua atuh. Jawa Barat kudu bisa ngajabarkeun, Jawa Tengah bisa menengahkan, Jawa Timur boga tim. Heuh, tetep we pencetusna mah Jawa Barat. Terus. Terus! Mereka. Merdeka! Mereka. Merdeka! Mudah-mudahan Cirebon bisa sauyunan, sarasa, sajiwa, salaksana. Amin! Jaga negara, yuk kita bareng-bareng, rukun damai, cinta kasih sayang. Sambung oyot, sambung rasa, Jogonegoro. Gitu dong. Betul nggak? Betul. Sebuah seperti buah kedong-dong-dong, akhirnya luarnya halus, di dalamnya ruwet. Dibasmi ku aing tadi hakan. Mengganak ayeuna ditagih. Alhamdulillah sampai Bapak Presiden bisa pembuangan Pak Soekarno di sana, itu disuruh saya. Bilang kepada BPIP, ke Pak Jadudin, saya tolong sampaikan ke Bapak Presiden kalau bisa, atau Bapak Presiden atau Wakil Presiden bisa ke MD. Karena itu sejarah. Karena presiden yang lain tidak ada, hanya Pak Jokowi yang bisa ke sana. Betul atau tidak? Betul! Ini aing tah. Ya. Potongan kieu ge kumaha aing. Salam Pancasila saha. Salam Pancasila. Segini 5. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semua agama ada di sini, suku ada di sini, semua ada di sini. Jelema mah kudu bisa nerapkeun. Betul atau tidak? Betul! Betul atau tidak? Betul! Alhamdulillah. Gak apa-apa saya di sini karena ini jadi saksi. Pancasila ini ada sanatnya. Sanatnya dari mana? Ya dari zaman Rasul sampai kepada zamannya wali-wali. Kalau diterangkan berat, melaksanakan lagi liur.
Betul atau tidak? Betul. Coba saya keliling 100 titik, digaji henteu, diberi ongkos ge henteu, coba aing kita puasa, edeka dia ge cicing saminggu di laut coba, Pak, namanya turun abdi teh di laut. Berang penting coba nyari cangkeng teh dahar teh naon di laut, Pak. Hayong lautnya rendah, terus muncullah kebaikan. Amin. Mudah-mudahan ia menjadi hikmah barokah selamat dunia. Amin. Semangat atau tidak? Semangat. Cinta kepada NKRI, Cinta. cinta kepada Pancasila. Cinta. Kalau tidak cinta, kamu era tuku KTP. Hah? Benar tak? Benar. KTP-nya Pancasila bukan? Pancasila. Akhirnya kawin ayah Pancasila nanti. Aya. Mun teu era tah. Kumaha jelema kumaha beungeut atuh. Nya, tong sieun aya aing aya nama. Tanggung jawab di era. Ku aing geus kieu-kieu ge keluarga pahlawan asli fotokopi lain fotokopi. Bandung Lautan Api atuh. Pasukan berani mati, Ujang Ma'ruf, Muhammad Toha, Hussein Negara, saya nu terang atuh. Leres teh. Terus. Istrinya Soekarno, Ibu Inggit Garnasi, uyut aing. Jelema mah kumaha beungeut atuh. Siap. Bulu tatang sakit ku aing. Kabah ku aing dipindahkeun ka dieu. Uyut aing bisa ngadeng-dengkeun kabah mah nya aing teu bisa. Betul enggak? Betul. Hah? Bangga teh aya aing ayeuna. Bangga. Moal aing pasti jadi harimau aing. Asli bukan saya fotokopi Siap. So, TNI Polri ge mau aing malah bahaya. 100 titik zamannya corona dibabata. Ieu kumaha ieu? Ieu ditutup. Heuh rakyat kudu dahar. Ngutang aing. 100 ton dibagikeun ku urang. Set. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Banten, sampai ke Cirebon, Pak. Ngabantu. Karena apa? Ada isu sampai ngejelekin pemerintah, TNI, Polri, sampai ke rakyat. Tah abdi nyurusuk. Sampai 2 tahun. Sang jadi bebas. Terus deh. Terus. Dan dibuka. Bisa buka sana, buka sini. Tah ku aing ditirakakeun. Hanya cai hungkul. Sampai di dieu teras. 100 titik. 100 titik kan 2 tahun langkung atuh. Bangga henteu. Bangga. Sasok nu wani ayeuna disekat nyalahkeun kepada TNI dan Polri rakyat. Ya, Betul. aing turun untuk menyalahkan TNI dan Polri, pemerintah atau rakyat. Karena apa? Siapa yang berani melawan penyakit hanya doa. Betul atau tidak? Betul. Serang dengan doa. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Nah, hasilnya Pancasila teh iya. Ai sakadar dongeng mah kabeh ge bisa. Pakta dan buktos sanes waos buktos. Betul atau tidak? Betul. Insya Allah mudah-mudahan Pak Dudung ningali, Panglima pun ningali, Presiden pun ningali. Langsung di-share. Punten, abdi mah teu politik, tidak berpartai, tapi saya menjaga ruhnya Pancasila. Mudah-mudahan ada serentaknya hakikoh Pancasila. Itu tolong Bapak Ibu, tolong sampaikan masalah hakikoh Pancasila serentak. Karena selama zamannya Bung Karno sampai sekarang belum ada hakikoh Pancasila. Kenapa dihakikohkan? Lihat pertempuran dimanapun sampai sekarang. Betul atau tidak? Betul. Dan mudah-mudahan pos kamling di mana-mana dari Sabang sampai Merauke harus ada. Kembalikan pos kamling disebut pos kamling Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Betul atau tidak? Betul. Setuju atau tidak? Setuju. Itu sudah disampaikan saya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Saya nggak panjang lebar. Yang penting kita semangat, teruskan perjuangan, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maskodi innar rahmatan lakali innar rahmatan lil alamin. Kita jangan takut. Kita punya Allah. Insya Allah barokah. Biarpun saya di Jawa Timur bisa dibel, aing loncat ka dieu. Ajak urang dimanapun bisa, urang loncat ka dieu. Tenang santai. Biarpun potongan kieu, nacer potongan kayak Sunan Kalijogo, baheula. Ayeuna mah geus modern. Terus. Terus. Nya, jelema mah kumaha beungeut cek aing. Gitu lah.
Kemudian semangatnya. Amin. Semangat, siap. Ya, mudah-mudahan TNI dan Polri dari Papua sampai keseluruhan, insya Allah. Alhamdulillah, saya keliling sampai Papua, Aceh, semua alhamdulillah. Nggak kalah dengan TNI dan Polri. Betul, betul. Karena yang dibantu, benar tak? Bantunya pasukan di bawah tanah, Ya. bukan jenjaka. Tenang ya tuh. Ya, gitu abdi ngapanjang lebar. Yang penting doa doa, mudah-mudahan berkah dan barokah. Amin. Selamat dunia wal akhirat. Amin. Doa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma qadi inna rahmatan hidayah. Amin. Subhanallah maqadi inna rahmatan Cirebon. Amin. Wa maqadi inna rahmatan Jawa Barat. Amin. Dari Sabang sampai Merauke. Amin. Ya Allah ya Karim. Amin. Allah maqadi inna rahmatan Pancasila. Amin. Wa maqadi inna rahmatan Bhinneka Tunggal Ika. Amin. Wa maqadi inna rahmatan lintas agama. Amin. Allah maqadi inna rahmatan persatuan dan kesatuan. Amin. Allah maqadi inna rahmatan rukun damai cinta kasih sayang. Amin. Allah maqadi inna rahmatan sambung ayat sambung rasa Jogonegoro. Wa maqadi inna rahmatan guru tatang. Amin. Wa maqadi inna rahmatan Padepokan. Amin ya Allah. Allah maqadi inna rahmatan Cirebon. Subhanallah. Wa maqadi inna rahmatan Dandin dan Rem. Amin. Wa maqadi inna rahmatan Panglima Kapolri. Amin. Presiden, Wakil Presiden. Amin. Allah maqadi inna rahmatan kum. Subhanallah. Wa maqadi inna rahmatan ya Allah. RT RW Lurah Camat Bupati Wali Kota Gubernur. Wa maqadi inna rahmatan Menteri Setnek DPR MPR Presiden Wakil Presiden Panglima Kapolri rakyat-rakyat. Ya Allah ya Karim. Allah maqadi inna rahmatan hidayah. Wa maqadi inna rahmatan kum. Subhanallah. Allah maqadi inna rahmatan hidayah. Wa maqadi inna rahmatan para pahlawan Indonesia. Ya Allah ya Karim. Allah maqadi inna rahmatan kum. Subhanallah. Rabbana qali inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa maqadi inna rahmatan lil alamin wa maqadi inna rahmatan la haula wa la quwwata illa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Salam Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, dilanjutkan dengan ucapan atau prakata peresmian penandatanganan prasasti Tugu Pancasila di Padepokan Al-Batin Al-Wali. Pegang jangan ini, Ting. Bapak Danram dan juga Bapak PPIP. Allah ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah penandatanganan dari Abuya Mamang Gufron Al-Bantani, berikutnya ada dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan dari Danrem 063 Sunan Gunung Jati. Untuk yang pertama, Bapak atau Abuya Mamang Gufron Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rahayu. Saya akan peresmian tandatangani tentang Pancasila, Tugu Pancasila. Apa di dia?
penandatanganan prasasti Tugu Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bapak Muhammad Johan. Dan Bapak Danrem 063 Sunan Gunung Jati yang terhormat Bapak Kolonel Infantri Dani Raska SAP MH. Nunduk. Nah. Mursiduna al-Bantani sallallahu ala Muhammad Duna al-Bantani sallallahu Muhammad Mursiduna al-Bantani ala Muhammad Mursiduna al-Bantani Abuya Mama Gufron al-Bantani dengan Tuan Guru Tatang. Tani sallallahu ala Muhammad Bapak dan Rem dan Duna al-Bantani sallallahu ala Muhammad Mursiduna 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 al-Bantani sallallahu ala Muhammad berikutnya sallallahu ala Muhammad Mursiduna al-Bantani 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 sallallahu
Muhammad Mursiduna Al-Bantani sallallahu ala 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 Muhammad Mursiduna Al-Bantani. Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Salam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dipersilakan untuk tamu undangan bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Sudah mengikuti acara peresmian Tugu Pancasila yang dipelopori oleh Tuan Guru Tatang di Padepokan Al-Batin Al-Wali Cirebon, dan ini adalah yang pertama kali diresmikan oleh beliau Mursiduna Abuya Mama Ghufran Al-Bantani sebagai wujud bahwasanya beliau sering mengatakan beliau siap menjadi tumbalnya Pancasila, dan ini dibuktikan bukan dengan main-main. Beliau berjuang okpati jiwa raga menggerakkan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk kembali lagi kepada fitrahnya, yakni fitrah ideologi Pancasila yang memang sudah sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW yang jauh-jauh sudah dianulir oleh beliau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Semoga bermanfaat. Kita saksikan bersama. Ini adalah tugunya. Ini adalah Tugu Pancasila yang dibuat oleh beliau. Kita saksikan. Ini suatu nyata yang pertama kali di Cirebon ini. Di Indonesia yang diresmikan pertama kali oleh murid beliau, yang didirikan oleh murid beliau Abuya Mama Ghufran, yakni Tuan Guru Tatang, yang disaksikan oleh Direktur Pembinaan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang dihadiri oleh DRS Raden Dian Muhammad Johan MH. Dan juga disaksikan oleh beliau Kolonel Infantri Deni Raksa SAP M Han. Beliau adalah Korem 06 Gunung Jati. Dan ini adalah bukti nyata bahwasanya Abuya Mama Ghufran memang pantas disebut dengan tumbal, untuk menjadikan dirinya tumbalnya Pancasila, mengembalikan lagi marwah kehormatan Pancasila yang dicabik-cabik oleh bangsa kita sendiri, yang efobia
yang euforia menikmati dengan segala arus, hingga mengaku dirinya yang paling beragama, mengaku dirinya paling syariat. Padahal kalau kita kupas, Pancasila sudah sesuai dengan syariat, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Maka para ulama-ulama terdahulu sangat sepakat sekali, ideologi negeri kita, ideologi negara kita adalah Pancasila. Semoga kita dijadikan oleh Allah rakyat Indonesia yang bisa berterima kasih kepada ulama dan para pahlawan. Sampai jumpa di tugu-tugu Pancasila berikutnya. Insya Allah akan ada 100 tugu yang akan didirikan oleh beliau, Mursiduna ilallah Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Salam jiwa, rindu Ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lengkap lah.